Nah, langsung aja nih kita masuk ke sejarahnya Karen Horney. Nah, sebelum kita masuk, kenapa sih kok kita harus tahu sejarahnya Horney? Karena banyak gagasan-gagasan atau teorinya yang berakar dari masa kecilnya si Horney ini. Maka dari itu, mari kita ulik masa kecilnya Karen Horney. Karen Danielson Horney atau biasa dipanggil Karen Horney lahir di Blankenese, desa kecil di dekat Hamburg, Jerman. Ayah Horney adalah seorang kapten nahkoda kapal. Ia memiliki sifat religius, mendominasi, dan angkuh. Sedangkan ibu Horney adalah seorang yang berkarisma, bersemangat, dan berpikiran terbuka. Horney muda lebih dekat dengan ibunya daripada dengan ayahnya, karena ia merasa ayahnya tidak mencintainya dan lebih mencintai kakak laki-lakinya yang bernama Bernd. Saat itu dia menuliskan di diary-nya, "Why is everything beautiful on earth given to me, only not the highest thing, not love?" Dari kecil, Horney ingin menjadi seorang dokter. Namun cita-citanya ditentang oleh ayahnya dan juga masyarakat, karena pada masa itu hanya sedikit dokter perempuan. Namun dia tidak memperdulikan omongan ayahnya. Pada tahun 1906, dia masuk University of Freiburg Medical School. Setelah 6 tahun berkuliah, dia berhasil menjadi wanita pertama yang bergelar dokter. Lalu ia kembali bersekolah untuk mengejar gelar doktornya di University of Berlin pada tahun 1913. Saat mulai dewasa, Horney menyadari bahwa kurangnya cinta dan kasih sayang di masa kanak-kanak dapat menumbuhkan anxiety dan hostility. Hal ini semakin terasa saat dia menjalin hubungan keluarga dengan suaminya yang bernama Oscar Horney. Horney dikaruniai 3 orang anak perempuan, namun bukannya merasa bahagia. Ia justru memiliki kecenderungan merasa terbebani dan tidak bahagia. Setelah 17 tahun menikah, akhirnya ia memutuskan untuk bercerai. Sebagai seorang feminis, Horney berargumen bahwa psikoanalisa milik Freud terlalu berfokus pada perkembangan pria daripada wanita. Untuk menyangga argumen Freud bahwa perempuan didorong oleh rasa iri terhadap penis, ia memaparkan bahwa justru prialah yang iri terhadap perempuan karena kemampuannya untuk melahirkan. Walaupun ia lahir di Jerman, ia kemudian mengembangkan salah satu teorinya di Amerika. Karena ia menyadari bahwa ada perbedaan kebudayaan yang sangat mempengaruhi karakter seseorang, bukan hanya karena faktor gender saja. Ia menyadari hal ini ketika pasien-pasien Horney yang berkebangsaan Amerika terlihat sangat berbeda dengan pasiennya yang berkebangsaan Jerman dalam hal kepribadiannya. Need for safety. Masa kecil anak adalah masa yang krusial untuk perkembangan individu. Menurut Horney, di masa kanak-kanak kita didominasi oleh kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman anak sangat ditentukan oleh perlakuan orang tua terhadapnya. Namun inilah realitas yang dialami Karen Horney. Sewaktu ia kecil, orang tuanya hanya memberikan sedikit kasih sayang dan kehangatan. Akibatnya, ia memperlakukan ketiga anaknya dengan tidak jauh berbeda. Akibatnya anak merasa tidak berharga, jahat dan berdosa apabila melawan. Semakin besar rasa bersalah yang dirasakan oleh anak, semakin dalam pula kebencian yang terpendam. Perasaan yang muncul secara perlahan ke dalam diri seseorang membuat penderitanya merasa sendirian dan tidak berharga disebut sebagai basic anxiety. Yang pertama ada kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan. Ini adalah keinginan untuk menyenangkan orang lain dan berbuat sesuai dengan harapan orang lain. Orang itu mengharapkan untuk bisa diterima dengan baik oleh orang lain sehingga berusaha bertingkah laku sesuai dengan harapan orang lain. Cenderung takut berkemauan dan sangat peka atau terganggu dengan tanda-tanda permusuhan dan penolakan dari orang lain serta perasaan bermusuhan di dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, kebutuhan akan partner. Kebutuhan akan partner yang bersedia mengambil alih kehidupannya, memiliki kepercayaan diri, dan berusaha mengikat diri dengan partnernya. Kebutuhan ini mencakup penghargaan yang berlebih terhadap cinta dan ketakutan akan kesepian dan diabaikan. Contohnya, seseorang
mungkin akan menghindari mengambil tanggung jawab atau membuat keputusan sendiri karena mereka menginginkan pasangan yang mendominasi dan mengambil alih kendali atas kehidupan mereka untuk menyediakan arah dan keamanan. Selanjutnya ada kebutuhan akan membatasi kehidupan. Kebutuhan ini dalam ranah sempit bisa diartikan sebagai penderita neurotik sering berusaha untuk tetap tidak menarik perhatian, menjadi orang kedua, puas dengan segala yang serba sedikit. Mereka merendahkan value mereka sendiri dan takut untuk menyuruh orang lain. Selanjutnya, kebutuhan akan kekuasaan. Kekuatan dan kasih sayang mungkin dua kebutuhan neurotik yang terbesar. Kebutuhan akan kekuatan, keinginan, berkuasa, tidak menghormati orang lain, memuja kekuatan, dan melecehkan kelemahan biasanya dikombinasikan dengan kebutuhan prestis dan kepemilikan yang berwujud sebagai kebutuhan mengontrol orang lain dan menolak perasaan lemah atau bodoh. Contohnya, seseorang mungkin terlibat dalam perilaku manipulatif atau mengontrol orang lain di lingkungan kerja atau hubungan pribadi untuk merasa lebih kuat dan mendominasi. Kebutuhan akan mengeksploitasi orang lain. Takut menggunakan kekuasaan secara terang-terangan, menguasai orang lain melalui eksploitasi dan superioritas intelektual. Neurotik sering mengevaluasi orang lain berdasarkan bagaimana mereka dapat dimanfaatkan atau dieksploitasi. Pada saat yang sama, mereka ini takut dieksploitasi oleh orang lain. Contohnya, seseorang menggunakan teman atau kolega hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, tanpa memperhatikan perasaan atau kebutuhan orang lain. Selanjutnya, kebutuhan akan pengakuan sosial. Kebutuhan memperoleh penghargaan sebesar-besarnya dari masyarakat. Banyak orang yang berjuang melawan kecemasan dasar dengan berusaha menjadi nomor satu, menjadi yang terpenting, menjadi pusat perhatian. Contohnya, seseorang mungkin mencari pengakuan dan prestis melalui pencapaian material atau status sosial, dan mungkin mereka tidak puas jika tidak mendapat perhatian atau penghargaan yang diinginkan oleh dirinya. Kebutuhan akan menjadi pribadi yang dikagumi. Pengidap neurotik memiliki gambaran diri yang melambung dan ingin dikagumi atas dasar gambaran itu, bukan atas siapa sesungguhnya mereka. Penurunan harga diri yang terus-menerus terjadi harus ditutupi juga secara terus-menerus dengan penghargaan dan penerimaan dari orang lain. Contohnya, seseorang sangat tergantung pada pujian dan pengakuan orang lain untuk membangun rasa percaya diri atau harga diri mereka. Bahkan jika itu artinya sama dengan menyembunyikan kelemahan atau ketidakpastian mereka. Kebutuhan akan ambisi dan prestasi pribadi. Neurotik ini memiliki dorongan untuk menjadi yang terbaik, seperti mahasiswa terbaik, duta terbaik, pasangan terbaik, dan lain-lain. Mereka ingin menjadi yang terbaik dan memaksa diri untuk semakin berprestasi sebagai akibat dari perasaan tidak aman. Harus mengalahkan orang lain untuk menyatakan superioritasnya. Kebutuhan akan mencukupi diri sendiri. Neurotik yang kecewa gagal menemukan hubungan-hubungan yang hangat dan memuaskannya dengan orang lain yang cenderung akan memisahkan diri, tidak mau terikat dengan orang menjadi pribadi yang gemar menyendiri. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk jauh dari orang lain, membuktikan bahwa mereka bisa hidup tanpa orang lain. Contohnya, orang yang menolak bantuan atau dukungan dari orang lain bahkan ketika mereka membutuhkannya, karena mereka merasa bahwa kemandirian dan independensi adalah kunci utama kebahagiaan dan keamanan. Selanjutnya, kebutuhan akan kesempurnaan. Melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah untuk menjadi sempurna, penderita neurotik membuktikan harga diri dan superioritas pribadinya. Mereka sangat takut membuat kesalahan dan mati-matian berusaha menyembunyikan kelemahannya dari orang lain. Sebagai contoh, seorang mungkin selalu mengejar kesempurnaan dalam segala hal yang mereka lakukan, tidak dapat menerima kegagalan, dan mungkin mengalami kecemasan atau bahkan sampai depresi jika tidak dapat memenuhi standar yang tinggi yang mereka terapkan untuk diri mereka sendiri. 10 neurotic needs tadi bisa kita bagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada compliant personality, aggressive personality,
dan detached personality. Nah, Horny juga akhirnya mengusulkan konsep diri yang bisa dibagi 4, 3 konsep subjektif dan 1 konsep objektif. Yang pertama ada diri rendah, diri nyata, diri ideal, dan diri aktual. Nah, selanjutnya nih, kita kepoin kisah kehidupan Harry Stack Sullivan. Ia berasal dari kota pertanian kecil di Norwich, New York. Ia lahir pada 21 Februari 1892. Ia merupakan anak dari orang tua Katolik di Irlandia. Ayahnya bernama Timothy Sullivan. Ia memiliki sifat pemalu dan pendiam. Dan ibunya yang bernama Ella Stack Sullivan. Ayah Sullivan tidak pernah memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan putranya. Namun setelah ibunya meninggal, ayahnya mulai memperbaiki hubungannya dengan putranya. Hal ini membuat dia menjadi seorang yang malu untuk bergaul dan tidak memiliki teman yang seusianya. Pada saat Sullivan mencapai usia 8,5 tahun, ia menjalin hubungan persahabatan yang dekat dengan anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Clarice Welbilinger. Meskipun kedua anak ini berbeda usia dan bukan teman sebaya secara umur, mereka memiliki banyak kesamaan secara sosial dan intelektual. Keduanya kemudian menjadi psikiater dan tidak ada yang menikah. Meskipun teori kepribadian Sullivan cukup komprehensif, namun teorinya tidak begitu populer di kalangan psikolog akademis seperti Freud, Adler, Jung, dan Erikson. Ide-ide Sullivan banyak dipengaruhi oleh ketidakmampuan menulis dengan baik, tetapi teori itu sendiri dikonseptualisasikan secara logis dan disatukan sebagai kesatuan yang utuh. Selanjutnya kita akan membahas struktur kepribadian menurut Sullivan. Menurut Sullivan, struktur kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama dinamisme, yang kedua personifikasi, yang ketiga self-system, dan yang keempat proses kognitif. Nah, selanjutnya kita akan memasuki perkembangan kepribadian menurut Sullivan. Yang pertama yakni masa bayi. Pada masa bayi ini dimulai dari bayi lahir hingga berusia 18 bulan. Pada masa ini bayi akan memiliki fokus utama yakni dengan ibu. Hal ini dapat memunculkan rasa aman yang dirasakan bayi dalam membentuk kepercayaan diri. Yang kedua, masa anak-anak. Pada masa ini terjadi di usia 18 bulan hingga 6 tahun. Anak pada usia ini akan memperluas lingkup hubungan sosial mereka di luar keluarga, seperti dengan teman sebaya. Nah, pada masa ini anak-anak juga belajar menyembunyikan aspek tingkah laku yang menurut mereka dapat menimbulkan kecemasan. Yang pertama, yakni dramatisasi. Hal ini terjadi ketika individu mengalami emosi dalam situasi sosial, lalu mereka menunjukkan ekspresi emosi yang kompleks untuk menarik perhatian orang lain. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami kekecewaan besar setelah diabaikan oleh teman-temannya di sebuah perkumpulan dengan teman sebaya karena ia berbicara dan tidak dianggap. Lalu dia menunjukkan ekspresi yang ingin menangis secara keras ataupun marah secara berlebihan. Yang kedua, yakni bergaya sibuk, merupakan cara individu dengan melakukan aktivitas berlebihan supaya terlihat sibuk dan dilakukan karena ingin menyembunyikan kecemasan yang berlebihan, perasaan tidak nyaman. Sebagai cara mereka yakni dengan melakukan kegiatan lain yang produktif. Contohnya, seorang remaja yang merasa memiliki emosional yang tidak teratur cenderung mengisi kegiatan lainnya dengan mendengarkan musik dan membaca buku. Yang ketiga, transformasi jahat merupakan perasaan bahwa dirinya hidup di tengah-tengah musuh sehingga hidupnya penuh rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan, bahkan sampai tingkah lakunya paranoid. Hal ini terjadi karena pengaruh lingkungan sosial, tekanan emosional, ataupun pengalaman traumatis. Sebagai contoh, seseorang yang awalnya memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, tapi kemudian menjadi manipulatif atau kejam setelah mengalami perubahan dalam lingkungan ataupun hubungan persahabatan mereka. Yang keempat, sublimasi tak sadar. Sublimasi tak sadar yakni tindakan mengalihkan emosi ataupun dorongan yang tidak sadar yang dialihkan ke kegiatan yang produktif. Sebagai contoh, seorang remaja yang frustasi karena tekanan dari lomba yang diikutinya, lalu melampiaskannya dengan bermain bola sejenak.